Mania, mana suaranya? Dan seperti janji kita tadi, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Komedian legendaris. Komedian legendaris, ya satu Indonesia sudah tahu lah ini ya. Iyalah. Kita sambut yang pertama, Waketum Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kang Denny Chandra. Kang Denny, apa kabar Kang Denny? Alhamdulillah baik ya. Antrilah di loket Untuk beli tiket. Awas copet. Iya. Dia yang nyanyi, dia yang nadanya pales. tabrak lari. Tabrak lari. Iya. Negeri Prancis, negeri passion. Legend ini. Lama-lama nyanyi terus sampai habis nih. Iya. Ngobrolnya kapan? Nah ini kan Waketum Paski. Iya. Ketum Paskinya mana ya? Ya, kalau ketum biasanya kan ngeliat-liat doang. Mantau-mantau aja Ketum Paski. Iya, Ya, jangan. nggak terlalu banyak. Lah, Oh datangnya sama Jessica. sebentar ini. Kok Jessica sama Pak Wongso? Jessica Wongso. Bukan. Saya Bukan. pikir ini Pak Enggak. Wongso. Bukan. Ini Jessica, teman Iya. saya. Kita berdua habis dari Taman 24 Jam. Iya. Nggak mau ngapain, sharing. Iya, begitu. Saya lihat nih Pak Jarwo makin lincah ya, Ya. makin fit. Ya. Apa rahasianya Pak Jarwo makin kesini kok makin awet tua tuh? Awet muda dong. Awet muda ya, awet muda. Awet tua Pak, bener Pak. Jadi orang ketika tua itu dia udah nggak tua lagi. Kalau awet muda kan Bapak nggak mungkin. Bener awet tua. Iya, bener. Iya. Iya. Iya, nama rahasia saya nggak akan bocorkan. Ya rahasia. Iyalah. Kalau saya bocorin nggak rahasia dong. Cocok nggak, ya. sayang ya. Ya sayang. Lagian Jessica syuting bawa kakek. Bukan. Nggak, ini- Sejawat ya. Sebentar. Pesan lagu apa? Bukan. Jangan. Jangan. Ya, Ini kirain saya night bunyi. live. Oh. Kang, ini live Kang. Karaoke. Takut Jadi KPI Kang. ingat masa lalu. Aduh. Yang di daerah mana Pak Jarwo biasanya? Ah. Udah kita bahas yang lain lah. Yang lain ya. Iya, masa Emang ini- cocok ya Ketum sama Waketum ya. Iya. Cocok sama-sama. Iya gitu lah ya. Sama-sama doyan. Doyan duren. Kenapa Pak Jarwo dulu Ini kita milih? nggak duduk apa ini? Iya. Ya udah kita berikan tepuk tangan untuk Pak Jarwo dan Kang Denny. Silakan duduk Kang Denny. Ya, Pak makasih. Jarwo. Otong mau kemana Otong? Tong Saya- mana Tong? Saya kan mau nyewa karaoke dulu. Karaoke keluarga. Oh. Saya izin pamit dulu nih. Ya. Padahal mertuanya nonton tuh. Iya betul. Iya. Jadi Pak jadi tahu deh mertuanya. Aduh. Apa kabar Kang Denny? Pak Alhamdulillah. Jarwo? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan saya itu Pak Jarwo Apa tuh? sebagai ketua umum Paski ya. Ya. Kenapa waktu itu waktu pemilihan nunjuk Kang Denny sebagai Waketum? Ya, karena saya itu nggak pinter berbicara di depan publik, maka saya tunjuk beliau. Pinter ya. Pinter untuk berbicara di depan publik gitu. Oke. Dan wakil ketua duanya itu Abdel Ahrian, Cing Abdel. Cing Abdel. Dia bidang yang namanya bidang event. Oke. Kalau Kang Denny bidang organisasi. Oke. Gitu. Kang Denny udah berapa lama berteman dengan Pak Jarwo? Sebenarnya kalau untuk secara dekat atau gimana nih? Kalau sebenarnya kita tuh nggak terlalu dekat-dekat banget sih. Oh iya? Enggak sih. Ini hanya karena kepentingan aja kita bersama. Oh. Kalau nggak ada kepentingan saya malas juga. Orang kalau Apalagi mencari saya. kalau mencari teman tuh jangan seperti kayak kulit durian gitu. Apa tuh maksudnya apa tuh? tuh? Ya ada lagunya. Apa tuh? Gimana sih lagunya? Mencari teman jangan pokoknya gitulah. Iya. Saya lupa lagunya itu. Cari teman memang susah. Bukan itu. Bukan, beda. Bukan. Maksudnya Pak Jarwo kulit durian. Bukan dong, bukan. Isinya ya Pak ya. Lembek dong. Di luar ini dalamnya mengkilat. Iya. Pak Jarwo udah berapa periode nih menjadi ketum? 2 periode. Ini udah masuk ke tahun ke-7. 7. Iya, tahun depan saya udah pensiun jadi ketua umum Paski.
Wih. depan. Pakai seragam. Pakai seragam. Iya. Bisa. Lirikannya itu ya, Pak Jarwo ya. Jadi Pak Jarwo gimana? Ah, Selama 7 tahun ini apa suka dukanya menjadi ketum Paski? ya seimbang sih antara suka dan dukanya. Sukanya saya bisa memimpin sebuah organisasi profesi yang mana di situ diamanahkan kepada ketua umum untuk meningkatkan martabat dari para seniman komedi. Oke. Dan di sini alhamdulillah untuk selama 7 tahun yang sudah berjalan ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, di antara misalnya anugerah komedi, kita memberikan award kepada teman-teman seniman komedi. Ya. Kemudian ini siapa sih sebenarnya ini? Penonton, Pak. Oh, penonton. Penonton. Oh. Cuma pakai seragam Metro. Saya pikir kaum doa apa gitu. Sembako. Bukan berdua dia. Iya. Terus kemudian kita rencana untuk 27 Beasiswa September. juga, Pak. Oh ya, beasiswa untuk keluarga para seniman komedi. Ada 10. 10 Anda aja ngomong sendiri. Iya. Saya ngingetin aja, ngingetin. Pak Jarwo, Maaf ya. jangan marah-marah, Pak. Ada Jessica di sini. Iya, iya, Jangan Pak. marah-marah. Peredam amarah saya. Iya. Pasti. Jadi rencana 27 September kita juga akan mencanangkan Hari Komedi Nasional. Oke. Hari Santri sudah ada. Hari musik ada. Hari musik udah ada. Hari Film. Rusli ada. Hari Rusli. Hari film ada. Nah, hari komedi yang belum ada. Jadi ini sebuah bentuk bagaimana supaya pemerintah juga memberikan ruang ataupun apresiasi kepada seniman komedi gitu. Tapi selama ini sebetulnya dari pemerintah sudah memperhatikan apa belum sih, Pak? Para Memperhatikan komedian. sebenarnya. Oke. Pak Denny jawab, saya nggak sanggup menjawab. Pak, jawabnya jangan pakai emosi dong. Iya. Jangan pakai emosi. Iya. Tadi pertanyaan apa? Tadi gara-gara saya pakai emosi tadi. Oke. Tadi pertanyaan apa? Yes. Apakah selama ini pemerintah sudah memperhatikan baik dari sisi kesejahteraannya dan juga gimana sih untuk regenerasi ke depannya gitu, Pak? Iya, sejauh ini sih belum ada ya, Dek ya. Kita ngobrol berdua aja nih, Kang ya. Iya. Oh, ada orang lain ternyata. Ya. Itu suaranya, Pak. Bapak tuh suaranya suara apa gitu ya? Ya begitu gitu ya. Nggak usah, biasa aja, tegas aja kayak bicara seperti itu. Nggak boleh itu menarik perhatian namanya. Oh gitu ya? Nggak boleh. Ya jadi begitu. Jadi bahwa sejauh ini kita ya bergerak dengan sendirinya aja. Dengan AO aja ini. Jadi kita bergerak sendiri aja gitu. Berorganisasi bagaimana kita menjalankan organisasi dengan sendirinya. Dan ya dengan adanya Hari Komedi Nasional itu, nah mulai sekarang ini pemerintah bisa memberikan semacam apresiasi lah buat Paling nggak seni kita komedi. nanti organisasi itu mendapatkan yang namanya dana heboh. Dana hibah. Dan heboh. Ya kalau misalnya udah dapat dana heboh itu biasanya teman-teman yang lain juga ngikut gitu jadinya. Yang selama ini tuh Pak Jarwo diangkat menjadi ketua itu bukan karena Pak Jarwo memang mampu, karena nggak ada yang mau. Oh gitu. Seberat itu jadi ketum Paski Iya, ya. Nggak ada duitnya organisasi. iya. Organisasi itu nggak ada uangnya sebenarnya. Kita berjalan sendiri seperti itu, jadi menjajakan proposal-proposal yang seperti kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini Tapi kita ormas ya, Kang? ormas. Ormas ya? Tapi malak nggak? Oh, enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Kita halus mainnya. Jangan dong, Pak. Resmi. Ini kalau rapat ketawa-ketawa gini ya, Paski kalau lagi rapat atau gimana? Serius gitu? Serius, kita serius kalau rapat itu. Serius? Iya, soalnya kita komedi itu sebenarnya serius kan. Jadi kita ya misalnya kalau rapat ya untuk menghasilkan sesuatu ya kita harus serius. Kalau bercanda terus ya nggak bakalan ada hasil yang kita dapat. Cocok 3 periode kalau gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Saya nggak punya saudara di MK, jadi MK apa tuh MK? MK. majelis komedi. Majelis komedi, majelis.
Ini mancing aja. Bukan. Coba. Di luar nggak ada yang seragam, nggak ada yang berseragam. Nggak apa, aman ya. Aman. Penonton aja pakai seragam Metro ya. Iya. Jadi di ADART Paski itu emang bahwa untuk jabatan ketua umum itu dan ketua Paski di daerah itu ya 2 periode. Oke. 1 kali periode 4 tahun. Sekarang ini udah ada 17 pengda. 17 pengurus daerah. 17 pengurus daerah. Oke. Dari mulai yang terakhir kemarin adalah di Papua Selatan. Moga-moga kita dapat juga nanti yang di Aceh. Kita berusaha juga untuk ada perwakilan dari sana. Karena komedi itu kan lahir dari sebuah folklore di mana kita tuh kan banyak sekali sukuan. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat salah satu itu karena kebiasaan komedi ya dari mereka gitu kan. Berbeda dengan budayanya dengan kita kadang-kadang nggak terlalu lucu gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mereka memang lucu yang seperti itu. Dengan seringnya kita bersama-sama seperti itu, kelucuan itu jadi tidak ada. Iya. Karena bahannya diambil semua. Beragam, maksudnya jadi beragam gitu. Itu yang membuat jadi kita saling mengenal satu dengan yang lainnya begitu. Gitu ya. Iya. Ya memang harus ngelawak ya kalau ngobrol sama komedian kan juga harus bisa saling mengisi kan, apalagi tektokan begitu kan. Iya betul. Pernah nggak Pak Jarwo ngelawak tapi nggak ada yang ketawa? Pernah. Pernah. Itu di sebuah Bar, night club dulu. Night club. Oke. Iya. Oh nyaut aja. Ini masuk. Gimana ceritanya tuh Pak? Iya, kita ngelawak di night club itu setelah Nggak ada yang kita ketawa, nggak ya? ada yang ketawa, setelah selesai kita lihat nggak tahu ya tamu Korea. Udah gitu mabok lagi. Pantes aja. Melaut ya. Iya, pantes aja nggak ada yang ketawa. Tapi memang susah ya jadi komedian itu, apalagi dalam sebuah grup harus tektokannya harus pas. Gimana Susah. Kang Jadi Denny? komedian itu sebenarnya yang menjadi kesulitannya adalah mereka itu harus jadi kebanyakan komedian itu lebih banyak stresnya dibanding dengan seorang penyanyi. Kalau penyanyi pada hari ini dia menyanyikan lagu ini, terus besoknya dia menyanyikan lagu yang sama, malah diminta sama penonton, nyanyi yang lagu itu dong gitu. Tapi kalau komedian, begitu kita udah ngasih punchline yang ini, terus besok dipakai, wah itu kan udah kemarin gitu. Jadi kita tuh dipaksa untuk terus berkreasi gitu, mencari sesuatu yang baru begitu. Makanya Soalnya di bawah penyanyi lagi. ya, yang jadi permasalahan dulu tuh. Masa? Tapi sekarang mah enggak lah. Kita Enggak, lihat sekarang kan udah udah mulai mulai. maju. Jadi dulu tuh komedi itu hanya sebagai ini aja, sisipan untuk kalau orang misalnya untuk nge-break itu biasanya udah pakai komedian gitu. Jadi bukan menjadi sebuah menu utama. Oke. Nah sekarang ini masih udah bisa menjadi komedi utama. Makanya ada beberapa acara lawak gitu. Justru sisipannya penyanyi yang seperti itu. Itu yang mengangkat harkat derajat markobar martabat. Iya. Apa? Emang juga udah nggak ada kali markobar udah nggak ada. Nggak tahu saya Pak. Saya nggak tahu bener Pak Jarwo. Masa wapres jualan markobar? Kan sibuk ngurus ini dong. Udah Pak. kan usaha namanya. Iya. Oke lanjut. Pak Jarwo, dibandingkan dengan zaman dulu dan zaman sekarang ada nggak perbedaan yang sangat signifikan begitu ya di dunia komedi di Indonesia? Kalau untuk seniman komedi yang dulu, sekarang udah pada tua. Ya jelas. Itu beda. Iya. Ya zaman pun udah beda, pasti beda selera orang ya. Kalau dulu kan trennya grup-grup lawak gitu kan. Kalau sekarang kan stand up komedi gitu. Terus kemudian cara ngelawaknya juga beda. Kalau anak-anak komika stand itu menyampaikan keresahan diri dia gitu kan. Kalau grup lawak itu lebih Indonesia, lebih ciri Indonesia ya Kang Denny ya. Di situ dalam grup lawak itu bisa yang namanya ada dari suku Padang misalnya, kemudian ada suku Jawa, Sunda, kemudian ada jadi etnis China-nya di situ juga ada, bisa guyup gitu. Dan itu gotong royong. Dalam membahas materi juga gotong royong juga. Nah itu mencerminkan bagaimana kita ini punya banyak berbagai suku itu bisa menjadi satu walaupun berbeda. Gitu. Setuju Kang Denny ya? Setuju dong dengan pernyataan. Dari tadi saya ngomong baru kali ini sih ditepuk tangan ini.
Udah sering dong pastinya. Oh iya, betul. Bang Komeng apa kabar Pak Jarwo? Uhuy. Sibuk dia. Sibuk ya? Ngurusin bidang perhubungan, pertanian, pupuk. Kalau bukan urusan dia tuh. Mau nggak mau dia, ya itu sebuah pengalaman baru lah buat dia. Iya. Ada bidang-bidang lain yang mungkin dia bisa pahami gitu. Oke. Oh. Kangen nggak tampil bareng lagi? Ya kangen sih. Tapi ya gimana lagi? Nggak ada yang nanggapinnya, ngapain ya? Dengan efisiensi ini kerasa banget kalau buat pelawak sih. Oke. Ya iyalah. Ya. Begitu ini kalau apa-apa juga kalau misalnya instansi atau seperti apa kayak untuk MC gitu misalnya harusnya bisa dari kita-kita gitu kan. Yang dari ini ada yang bisa nge-MC nggak? Udah pakai yang ini aja karena efisiensi itu. Iya. Akhirnya dapur-dapur kita juga yang terkena gitu. Moga-moga sih sekarang sih udah mulai katanya sih kerannya untuk efisiensi udah Dibuka pelan-pelan. sudah dibuka pelan-pelan. Iya. Makanya saya lihat, Evi udah kesensi nih kayaknya. Berarti dia bisa belanja nih, gitu. Itu di Senayan, Iya. Kang Denny. Ya, nanti kita akan bahas lagi strategi atau rencana besar apa untuk Paski ke depan ya. Tapi kita harus jeda dulu, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Gelap. Gelap. Pak Jarwo nggak tertarik terjun ke dunia politik kayak Bang Komeng misalnya? Pernah beberapa pihak mengajak gitu, tapi saya nggak. Itu bukan zona nyaman saya kayak di situ. Saya lebih nyaman di dunia komedi. Oke. Tapi kalau bayarannya pas? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Mungkin nanti 2029 ya kali ya. Sekarang enggak. Saya lebih nyaman di dunia komedi aja. Oke. Sebagai ketum apa strategi besar untuk Paski ke depan? Karena kan tadi kontribusinya juga banyak ya, ada beasiswa dan sebagainya. Ya banyak hal yang harus kita lakukan ya, bagaimana supaya seniman komedi itu bisa terlihat lebih sejahtera. Kemudian seni komedi itu betul-betul dihargai seperti bidang-bidang yang lainnya. Iya. Ya di antara banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan, nggak hanya kerja saya sendiri itu, tapi kerja tim. Nah makanya saya ngajak Kang Denny sebagai wakil ketua sama Cing Abdel. Kemudian ada sekjennya Mang Yaser, Fikri. Di situ kita dengan pengurus yang lain kita selalu meeting berkala bagaimana kita mencari semacam solusi ataupun terobosan untuk bagaimana Paski itu bisa lebih dikenal lagi lah gitu di Indonesia gitu. Alhamdulillah sekarang Paski udah mulai dikenal sebagai Paski Braka. Jadi bagaimana? Beda. Oh ya bukan. Sebagai Kalau Persatuan Seniman Komedi. itu Persatuan biasanya Seniman. perempuan, Pak. Apa? Karena Paski kalau pakai bra itu berarti Paski itu Beda. perempuan, Pak. Oke, Kang Denny, lanjut lagi. Ya. Banyak lah pokoknya kita pikirkan bersama-sama dengan pembina juga. Kita pembina kita Pak Agung Gumelar. Oke. Kemudian ada Pak Tarsan, ada Pak Indro Warkop, ada Pak Miing, ada Pak Herman Suparno, itu Pak pembina Rahmat. kita. Pak Rahmat Gobel sebagai penasihat kita, Prof. Dailami Firdaus penasihat kita. Jadi Eko Patrio juga di situ memberikan sumbangsi bagaimana seniman komedi atau seni komedi itu bisa lebih dihargai gitu. Apa susahnya Kang Denny mengumpulkan komedian satu Indonesia agar bisa kompak? Ini Sebenarnya- Paski, kita bersama-sama bergerak maju ke depan. Yang sulitnya adalah cara berpikir. Karena ketika mereka bergabung dengan Paski itu kadang-kadang yang mereka pikirkan adalah ini ada job nggak nih? Karena Paski itu bukan untuk cari job, tetapi bagaimana kita mengangkat yang namanya menambah skill seperti apa, menambah pengetahuan-pengetahuan yang seperti apa. Karena mereka harus tahu kondisi-kondisi saat ini seperti apa supaya nanti kalau dia berbicara di atas itu nyambung dengan yang lainnya. Karena kebanyakan yang kita akan hadapi itu adalah orang-orang yang heterogen dari berbagai kalangan, itu yang menjadi permasalahannya. Makanya itu yang harus kita tekankan kepada mereka bahwa kita harus tetap maksudnya itu membaca lah seperti itu. Tetap update ya. Terus harus update. Nah, tapi Kang kalau dengan adanya YouTube, TikTok, itu sebetulnya membantu atau enggak sih? Sebenarnya ketika Dede udah ngasih tahu ke saya, Siapa Kang? Dede YouTube. Jadi
Dede Yusuf ya. Dede YouTube. Ngambur masih lucu aja ya. Sebenarnya justru kita harus akrab juga dengan seperti itu karena itu bisa menjadi satu etalase sebenarnya. Makanya di beberapa teman-teman juga kan tetap ada yang berkreasinya sendiri. Kayak Abdel juga dia punya channel sendiri seperti itu. Nah, itu tuh harus dibangun. Kitanya sendiri juga punya channel juga untuk paskinya sebagai sosialisasi untuk sebenarnya sama teman-teman yang lainnya juga. Karena itu di situ tuh memang kalau dilihat memang untuk mencari si nafkahnya itu sendiri sih sebenarnya agak tergantung mereka mengangkat, tetapi yang paling tidak adalah kreativitasnya mereka terus berjalan seperti itu. Tapi dengan adanya media sosial makin kelihatan dong sebetulnya potensi anak Indonesia tuh sebanyak itu atau gimana Kang? Gini, kalau misalnya yang terjadi itu kebanyakan kalau yang sekarang kita lihat juga di media sosial yang paling banyak diminati itu adalah justru hal-hal yang lebih banyak ke komedinya. Dan itu yang muncul itu adalah mereka-mereka yang bukan dari pelawak kadang-kadang. Mereka juga punya selera untuk ngelawak. Tetapi yang jadi masalah adalah konsistensinya mereka. Makanya kebanyakan yang viral hanya sebentar, setelah itu 1 bulan, 2 bulan hilang aja. Karena dia tidak belajar bagaimana memaintain yang namanya apa yang sudah ada di dalam dirinya itu. Jadi Pak Jarwo juga ini ya pastinya juga memantau media sosial dan sebagainya. Gimana tuh Pak Jarwo melihat perkembangan media sosial? Saya juga aktif di media sosial. Ya. Saya sebelumnya punya YouTube juga ada. Cuman dihack orang. Iya benar, dihack. Dihack. Dia. Iya. Udah berapa tuh? Udah berapa ya waktu itu Pak ya? Udah 360.000 ininya subscribersnya. Udah saya nggak mau lagi udah ikutan gitu. Terus ada di TikTok juga saya ikutan. Jadi kita bagaimana tetap ikut perkembangan zaman gitu supaya kita tetap eksis dalam dunia hiburan. Kotoran ayam maksudnya? Ah. Tapi TikTok apa? Beda. Bukan, Beda. Beda Pak, beda. Iya karena Jessica Gitu. Komedian TikTok nggak? Jadi kita juga mengajak teman-teman juga yang ada di Paski, anggota Paski, yuk kita aktif dalam dunia media sosial juga begitu. Jadi nggak dulu kalau dulu ngelawaknya secara manual aja panggung-panggung ke panggung kemudian televisi. Tapi ini ada loh yang namanya industri digital, nah itu harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi manfaatkan dengan baik dengan mengisi hal-hal yang positif sesuai dengan bidang yang kita geluti. Jangan judol, jangan pinjol. Nah, itu hindari itu ya. Yang ingat tuh jangan ya. ya hindari penonton. Yang Ya. susahnya adalah ketika kita sekarang ini dengan adanya medsos itu, jadi beberapa tampilan yang biasanya kalau kita tuh grup lawak gitu ya, udah punya kreatif yang ini dipanggungkan di sini tuh kan ada yang ngambil juga tuh mereka. Di itu terus disebar lagi, diambil terus dinaikin lagi gitu. Berarti ya si model lawakan ini udah nggak bisa dipakai lagi karena udah ditonton oleh banyak orang juga. Kalau dulu tuh enggak, waktu zaman dulu tuh. Jadi kadang-kadang main di tempat ini bisa dimainkan juga di tempat yang lain. Kalau sekarang enggak, makanya kita harus terus menggali yang namanya juga kita harus kreatif. Jadi kalau kita kere, ya kita harus aktif. Iya betul. Kalau kita kere, kita nggak aktif, makin kere kita. Betul. Makanya kere aktif harus gitu. Ada juga udah kere masih males ya, pasif. Ya nggak boleh tuh penonton ya. Gitu. Nah, Pak Jarwo, Jessica juga ya. Kalau kita bicara soal komedian kan komedian yang membuat masyarakat tertawa, bahagia. Tapi untuk menjamin komedian itu bisa hidup berbahagia juga, hidup bahagia, hidup senang itu gimana Pak Jarwo saat ini? Dari diri kita sendiri semuanya sih berjuang sih. Jangan kita terlalu bergantung kepada pihak lain, berharap kepada pihak lain. Dari diri kita sendiri kita harus yang namanya kreatif, kemudian inovatif, fokus kepada bidang yang kita geluti. Itu aja sih kuncinya sih dan sabar. Jadi kan maksudnya tuh gini Pak, Bapak tuh dengan apakah Bapak bisa menjamin dengan kita menjadi komedian itu bisa hidup selamanya? Ya. Bapak mah enak sekarang kalau Bapak berhenti komedian, Bapak masih piara tuyul. Lah, yang lain belum tentu Pak. Iya. Apalagi yang muda-muda nih. Yang muda-muda, yang nggak bisa. Gen Z. Ya itu salah satunya. Loh, kita dulu kan berjuang Pak Denny dari awal, dari bawah sampai sekarang kita seperti betul. ini. Belasan tahun kita berjuang. Dari masuk dari Gitu dari bar-bar. Gitu. Ya. Jadi dari bar to bar, kemudian kita bagaimana ikut lomba-lomba lawak dulu. Itu saya
grup lawak Diamo tuh dibayar itu di Ancol pernah 25.000 25.000. zaman itu ya. 25.000. 25.000 untuk 4 orang, dibagi 4. Oke. Kemudian nasi bungkus 4 orang saya. Jadi Iya. kita itu Kalau sekarang bayaran termahal Pak Jarwo berapa nih? Bayaran termahal. Enggak lah itu Maka tergantung rahasia. main film berapa. Beda-beda. Oh, beda-beda. Main di film berapa, di sinetron berapa, Oke. panggung berapa. Itu tergantung. Endorse juga berapa. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Bapak kemarin tuh berapa 200 juta ya untuk endorse? Wih. Dia endorse beliau Endorse apa, tapi Kak? dia tolak. Dia tolak. Itu yang obat nyamuk kunyah. Beliau tuh di endorse obat nyamuk kunyah. Obat nyamuk kunyah tuh ada ya. Kunyah. Jadi biar nggak kena ini si obat nyamuknya Iya, kunyah. kunyah. Oke lah, kita berikan tepuk tangan untuk Kang Denny dan juga Pak Jarwo. Sukses terus untuk Paski ya. Ya. Iya. Dan semoga lancar terus apapun yang nanti akan dikerjakan oleh Endingnya Paski. nggak enak banget jamu. Ya udah, Kang Denny deh. Kata-kata hari ini atau harapannya untuk dunia komedi Indonesia. Kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri. Karena kalau jadi orang lain, Anda bukan diri Anda sendiri. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Midnight